pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitri Puspitasari. Pada hari ini kita akan belajar memahami prinsip kerja rem mekanik. Untuk materi selanjutnya kita tonton video di berikut ini. Hai semua, dalam video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana rem cakram pada motor dapat bekerja. Rem cakram sendiri digunakan pada hampir setiap motor yang diproduksi saat ini. Alasannya karena rem cakram itu sangat pakam dan untuk mendapatkan pengeremannya kita hanya perlu menekan tuas rem dengan tenaga kecil. Lalu bagaimana cara rem cakram bisa melakukan pengereman dengan pakam meski hanya dengan penekanan yang kecil? Ada dua faktor yang memungkinkan hal itu dapat terjadi. Yang pertama yaitu karena arah gesekannya, dan yang kedua karena mekanisme power rem yang mampu melipat gandakan input yang dikenakan pada tuas rem. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi, sistem rem mampu menghentikan putaran roda karena adanya gesekan antara komponen dinamis yang terhubung ke roda dan komponen statis yang terhubung ke kasis motor khusus pada rem cakram. Gesekan ini arahnya saling menjepit, sehingga ketika terjadi gesekan, tekanan sepasang kampas rem ini jadi lebih kuat. Tapi bagaimana cara menggerakkan kampas rem ini agar bisa menjepit piringan rem? Untuk urusan ini, kita memerlukan sebuah mekanisme penggerak rem. Selain berfungsi untuk menggerakkan kampas rem, mekanisme ini juga bisa melipat gandakan power yang kita berikan pada tuas rem. Mekanisme ini menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri dipakai pada perangkat hidrolik untuk melipat gandakan power outputnya. Nah, agar lebih mudah untuk memahami hukum Pascal, perhatikan ilustrasi berikut. Bisa Anda lihat sendiri, dalam bejana ini terdapat dua silinder dengan diameter yang berbeda. Lalu kita letakkan piston yang memenuhi masing-masing silinder. Jika kita dorong piston input dengan tenaga tertentu, piston akan turun. Nah, saat piston turun itu akan menekan fluida di dalam silinder dengan tekanan tertentu. Sesuai hukum Pascal, tekanan input sama dengan tekanan output. Itu artinya fluida akan mendorong piston output dengan tekanan yang sama dengan tekanan input. Namun, karena diameter pistonnya berbeda, maka tenaga yang dihasilkan juga berbeda. Seperti pada ilustrasi ini, diameter piston output jauh lebih besar.